Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Rudos Podcast edisi Ramadan 1446 Hijriah 2025. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan dan biasanya kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas masyarakat Indonesia itu beragam sekali di saat bulan suci Ramadan. Nah, judul kita kali ini adalah tentang ekspresi budaya Indonesia di bulan Ramadan, dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir pembicara yang sangat luar biasa. Yang pertama kita perkenalkan Ibu Ranti. Assalamualaikum Bu Ranti. Assalamualaikum Pak Fatul. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Ranti? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Tetap semangat kan puasanya? Tetap semangat. Alhamdulillah. Oke, yang kedua pembicara kita ada Bu Kori. Assalamualaikum Bu Kori. Waalaikumsalam Pak Fatul. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Lancar puasanya? Lancar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Amin. Ya. Ya Allah, Amin. ya Rabbal alamin. Nah, berbicara tentang judul kita pada kesempatan podcast kali ini, yaitu tentang budaya Indonesia di bulan suci Ramadan. Mungkin bisa dijelaskan dulu apa sih sebenarnya budaya itu? Mungkin Bu Ranti bisa menjelaskan. Oke, baik. Jadi budaya, kalau sesuai dengan pengertiannya, budaya itu adalah kebiasaan atau adat istiadat di suatu daerah. Jadi kebiasaan itu hanya dilakukan di beberapa daerah. Di daerah-daerah tertentu aja ya. Itu namanya budaya. Kebiasaan masyarakat gitu ya. Iya. Oke, berbicara tentang budaya di Indonesia ini kan saat Ramadan itu banyak sekali budaya-budaya yang berkembang. Ya, betul. Ya. Mungkin Bu Kori bisa menjelaskan budaya apa yang menyambut datangnya bulan suci Ramadan di tempatnya Ibu, di mana Bu? Asalnya Bu? Di Bandung Pak. Oh, di Bandung, berarti Iya, Sunda betul. ya? Iya, Biasanya Sunda. apa yang dilakukan oleh masyarakat? Biasanya kalau orang Sunda Jawa Barat ya, Oke. Bandung khususnya itu ada yang namanya istilah cucurak. Istilah cucurak, Iya. apa itu? Cucurak itu artinya bersenang-senang Pak. Hmm. Jadi bersenang-senang di sini artinya kita menyambut bulan Ramadan, menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan bahagia gitu. Misalnya berkumpul dengan keluarga besar. Itu yang dilakukan apa itu saat Itu yang berkumpul? dilakukan biasanya makan bersama, Pak. Oh, makan bersama. Iya, Jadi makan betul. bersama di hari terakhir sebelum masuknya sebelum masuk masuknya bulan Ramadan. puasa atau Ramadan. Ada lagi yang mungkin yang lain? Selain itu juga ada nadran. Nadran. Iya. Apa itu nadran? Nadran itu ziarah makam. Oh, ziarah. Iya, jadi sebelum memasuki bulan puasa biasanya kami itu berziarah dulu. Oh, ke makam-makam Iya. yang sudah dari keluarga kita yang sudah Iya, dipanggil betul. oleh Allah. Iya. Sepertinya untuk nadran ya namanya? Iya, nadran atau bisa memang- dibilang juga nyekar ya, Pak. Nyekar. Di masyarakat itu kita kenal kan nyekar ya. Iya, betul. Hampir di berbagai daerah itu Berbagai tidak hanya mungkin daerah. di Sunda aja, tapi Iya, semua daerah tapi- saya kira Iya, yang betul, melaksanakan nyekar itu ya. Mungkin Iya. di Bu Ranti juga dari mana Bu asalnya Bu? Saya dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Iya. Ada juga istilah nyekar kayak gitu. Ada istilahnya ada. Kalau dari secara spesifik di Jawa Timur apa yang biasa dilakukan masyarakat menjelang datangnya bulan Ramadan? Ya, kalau di Jawa Timur itu ada namanya megengan, Pak. Megengan. Megengan. Oke, megengan itu apa itu? Ya, megengan itu berasal dari bahasa Jawa. Mm-mm. Katanya megeng. Megeng. Megeng itu artinya kalau di bahasa Indonesia kan itu Oke. kuat. 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 Jadi Oke. maknanya megengan itu menguatkan niat kita, menguatkan iman kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Begitu. Oke, kalau niatnya sudah kuat, kuat, menjalankan ibadah puasa serumit apapun, sesusah apapun itu akan berjalan dengan baik ya. iya lancar. Oke, pasti. jadi megengan namanya. Iya, megengan. Itu biasanya yang dilakukan apa itu saat megengan itu? Ya, kalau di desa saya itu megengan itu biasanya kita bawa makanan nih, bawa makanan ada kue-kue, ada makanan berat gitu Oke. kan, dibawa ke masjid. Setelah itu kita doa bersama di situ. Itu waktunya di sore apa di malam hari? Itu biasanya setelah maghrib. Jadi kita Oh, maghrib iya, itu iya. sembari bawa makanan ke masjid. Gitu. Makanan ringan apa makan nasi apa? Boleh ringan, boleh nasi. Oh, jadi masyarakat datang ke masjid dengan membawa makanan gitu. Iya, terkadang juga sesuai dengan kesepakatan bawa sembako aja begitu. Oh, gitu. Iya.
Itu namanya megengan. Megengan. Setelah ditaruh di masjid terus kita berdoa bersama. Oh, berdoa doa bersama, terus maaf-maafan. Setelah itu kita pulang, kita bawa makanan, pulang juga bawa makanan. Gitu. Itu Nah, ini namanya berkat. Oh, berkat ya itu kita ya. bawa makanan Berkat. tentengan, itu berkat namanya. Betul. Iya, berkat. Ini kan berasal dari Wali Songo. Oke, dulu dari Wali Songo budayanya. mengajarkannya ya seperti itu. Mungkin juga istilahnya kalau berkumpul kemudian berdoa itu untuk menguatkan tali silaturahmi juga ya. Iya, betul. Oke, Seperti itu. luar biasa. Ini baru kita berbicara tentang menyambut Ramadan aja Iya, ya. betul. Banyak Betul. ternyata ketika menyambut aja aktivitas masyarakat kita budayanya udah Iya. beraneka ragam ya. Iya, betul. Oke. Mungkin yang selanjutnya itu kan tadi baru menyambut. Ya. Kalau saat Ramadan itu biasanya apa yang dilakukan oleh masyarakat? Mungkin dari Bu Kori? Kalau budaya di Indonesia, kita juga sudah pasti familiar ya dengan istilah ngabuburit. Oh iya, ngabuburit. Iya, Oke. ngabuburit itu kan kata dasarnya burit ya Pak. Itu dari bahasa apa sih? dari bahasa Sunda. Oh, dari bahasa Sunda. Iya. Jadi asal katanya itu burit. Betul, burit itu artinya sore. Oh, sore. Iya, jadi jadi- tambahin ngak gitu ya. Tambah nggak, jadi melakukan kegiatan gitu, kata kerja. Iya, jadi kata Kirain kerja. ngabur. Ngak gitu. Iya, Kalau ngak. tambahin ngak itu berarti ada kata Berarti kerja. kata kerja menjadi kata kerja seperti Oke. itu. Jadi, Jadi- kita melakukan kegiatan untuk menunggu waktu sore itu, melakukan kegiatan apa? Betul. Seperti Jadi menunggu berbuka puasa di waktu Iya, sore. Di waktu gitu. sore. Biasanya kegiatannya apa? Biasanya berburu takjil, Ya. kemudian tadarusan, Oke. kemudian juga selain berburu takjil, ada juga yang memberi takjil, Oke. gitu. Kita sebagai penerima takjil atau pemberi takjil, Iya. Jadi melakukan hal-hal yang positif yang sebenarnya. positif tentunya. Tapi terkadang juga di masyarakat kita ini istilah ngabuburit itu tuh jadi perspektifnya negatif kadang-kadang. Iya, Karena betul. yang dilakukan oleh anak-anak kita ngabuburit, nunggu waktu sore berbuka, Bermain yang games. dilakukan main game atau main trek-trekan. Iya, betul, betul. balap Gitu. liar. Balap liar. Nah, jadi sebenarnya istilah ngabuburit itu di bahasa Sunda Dari bahasa ya, Sunda, menunggu tapi waktu berbuka sekarang puasa. sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Jadi Oh. ada di kamus KBBI. Oh, ada di kata KBBI burit juga ya? itu, iya. Oke. Ngabuburit ya kalau di Sunda ya. Iya. Ya sebenarnya sih bukan di Sunda aja, itu sudah familiar di Iya, Indonesia betul di ya. Indonesia tentunya, Oke. Pak. Baik. Selanjutnya kalau Bu Ranti apa yang bisa dikerjakan dari masyarakat Indonesia saat menjalankan ibadah puasa Ramadan? Nah, ini biasanya budaya yang terlaksana di sekolah-sekolah, pesantren kilat. Pak. Oh iya, sanlat. Santren Biasanya Ramadan, tidak hanya di gitu. sekolah aja, di masjid-masjid, Iya, di musola juga pemirsa betul, ya. betul. Itu biasa melaksanakan sanlat, ya, Sanlat, pesantren iya. kilat. Kalau kemarin kan awalnya kan sekolah, sekarang Oke. jadi diadaptasi oleh warga, ada yang lansia ikut sanlat. Jadi ada tidak ibu-ibu, hanya begitu. anak-anak aja ya? Iya, betul. Jadi sanlat juga bisa dilakukan oleh orang tua Orang ya? tua, iya. Oke. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mengkhusukkan ibadah kita gitu. Biasanya kan salat lurus, maksudnya kok lurus apa sih? Langsung sampai taraweh ya betul, kan? betul. Gitu. Jadi kita dari maghrib buka puasa terus sampai taraweh baru kita pulang. Jadi istilahnya gitu. mengkaji ilmu agama, gitu. Iya. Mengkaji ilmu agama. Biasanya kan salat itu dilakukan di pagi hari atau sore hari atau di malam hari, gitu-gitu ya. Oke. Pas kalau biasanya kan ada istilah bukber itu. Iya, bukber. Ah. Nah, itu buka bersama. Nah, buka bersama itu maksudnya kan kita barengan sama boleh teman-teman, keluarga atau teman kantor Oke. gitu. Nah, itu kan salah satu juga budaya untuk merekatkan silaturahmi. Dengan gitu. adanya bukber itu ya, buka Ini, bersama gitu ya. Selain kita juga mungkin ada yang budayanya sama-sama membawa makanan, jadi Oke. kita berbagi juga. Ada yang Oke. ya udah di rumah aku aja biar aku yang bayar makanannya. Nah, kita juga datang dengan mendoakan begitu. Yang penting kan bukber namanya buka bersama, yang penting Iya. bersama begitu. Nah pemirsa, jadi banyak sekali ya tradisi-tradisi atau budaya-budaya Indonesia ini yang dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan di dalam bulan suci Ramadan. Ibadah-ibadahnya seperti tadi ada nadran, ada ngabuburit,
ada apa lagi tadi? Megengan. Ada megengan gitu. Jadi istilahnya itu adalah kegiatan-kegiatan masyarakat yang digabungkan dengan tradisi Islam ya. Karena itu intinya adalah mengekatkan tali silaturahmi, menguatkan niat tadi ya. Ya, ini sangat menarik sekali. Nah, sebagai closing statement barangkali bisa sedikit aja. Closing statementnya apa? Mungkin yang bisa disampaikan oleh Bu Ranti? Oh ya, jadi teman-teman semuanya, sebenarnya budaya di Indonesia tuh banyak banget. Dari bawaan dari Wali Songo, bawaan dari Majapahit kan banyak banget. Kita hanya perlu memilah apakah ini sesuai dengan Islam atau tidak sesuai, maka kita lakukan. Yang seandainya ini bermanfaat sesuai Islam, tidak melanggar syariat, maka kita laksanakan. Betul. Tapi kalau yang melanggar syariat berarti kita tinggalkan. Harus tinggalkan. Itu beragamnya Indonesia itu. Luar biasa. Jadi menguatkan tradisi dengan memasukkan tradisi-tradisi Islam juga. Islam. Oke, terima kasih Bu Ranti. Mungkin Bu Kori bisa sebagai closing statement. Ya, kita harus melestarikan budaya yang sudah ada pada zaman dahulu tapi yang positif. Begitu. Budaya itu kan sebuah kebiasaan. Betul. Kebiasaan berarti ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kita ambil atau lestarikan budaya itu yang positif. Oke, dengan kita melakukannya di bulan suci Ramadan. Biar kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas kita, budaya-budaya kita di bulan suci Ramadan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pembahasan tentang budaya Indonesia di bulan suci Ramadan yang telah disampaikan oleh Bu Ranti dan Bu Kori. Kami ucapkan terima kasih. Sama-sama Pak Pandu. Sehat selalu, lancar selalu puasanya. Amin. Dan para pemirsa, demikianlah podcast kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau umpamanya ada salah-salah kata. Sampai jumpa pada podcast yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.